Welcome to this channel. Perkenalkan kembali, nama saya Johansen Frando Hadinata Silaban. Saya merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun pada video kali ini, saya akan mensimulasikan serta memberikan contoh bagaimana analisis data dikotomus 1PL menggunakan aplikasi Quest. Sebelum kita mensimulasikan, kita bahas sedikit kajian pustaka terkait tentang teori respon butir beserta Quest. Teori respon butir atau Item Response Theory atau IRT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan butir soal dengan pendekatan modern. Adapun, terdapat 3 asumsi dasar dalam teori respon butir yang harus dipenuhi, yaitu asumsi unidimensi, independensi lokal, dan ketepatan kurva karakteristik butir atau invarian. Nah, selain itu, terdapat juga 3 model logistik yang sering digunakan untuk teori respon butir saat ini, yaitu satu parameter logistik atau 1PL yang sering juga dikenal sebagai model Rush, di mana titik beratnya ada pada parameter tingkat kesukaran. Yang kedua adalah 2 parameter logistik atau 2PL, di mana titik beratnya berada pada parameter tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Dan yang ketiga, 3 parameter logistik atau 3PL, di mana parameter yang dititik beratkan adalah tingkat kesukaran, daya pembeda, serta peluang menebak atau guessing pada soal. Aplikasi yang digunakan untuk analisis item response theory salah satunya adalah Quest. Quest digunakan untuk mengkonstruk dan memvalidasi variabel yang berbasis observasi dikotomus dan politomus. Misalnya, tes pilihan berganda, tes uraian, angket, maupun kombinasi dari berbagai bentuk butir. Aplikasi Quest ini tentu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi Iteman dan Anbuso, di mana Quest menawarkan suatu lingkup analisis kuesioner dan tes secara komprehensif dengan menyediakan suatu analisis data dengan mengarah pada pengembangan yang terbaru dalam teori pengukuran Rush. Nah, hasil dari analisis nantinya dapat disajikan atau Quest menyajikan estimasi butir, estimasi kemampuan responden, dan fit statistik. Nah, untuk kali ini yang akan disimulasikan adalah pengembangan instrumen tes untuk mengidentifikasi pemahaman konsep fisika peserta didik SMA, di mana kisi-kisinya disajikan pada tabel berikut. Ada materi yang terdiri dari 5 topik umum, kemudian kompetensi dasar, level kognitif, dan persebaran butir soalnya. Di mana nanti ada 50 total soal atau 50 butir soal yang akan dianalisis setelah peserta didik diberikan rangkaian tes. Nah, untuk simulasi videonya akan dibahas di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk menggunakan aplikasi Quest. Adapun langkah analisis butir soal pada aplikasi Quest dengan tipe soal pilihan berganda dengan data huruf adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekan-rekan bisa mengetik semua jawaban peserta tes ke Notepad dengan format berikut ini. Nah, sebelum rekan-rekan mengetiknya ke dalam Notepad, bisa dilakukan di Excel terlebih dahulu, kemudian dikonversi menjadi data Notepad seperti ini, di mana nantinya ekstensi adalah .txt. Nah, di sini terdapat 50 respon terhadap soal yang dikerjakan beserta 250 peserta tes. Terlihat dari sisi paling bawah kanan ada LN1, col 1, itu artinya line 1, kolom 1. Nah, apabila rekan-rekan men-scroll sampai ke bawah dan meletakkannya di terakhir, terbaca line 250 serta kolom 71. Artinya, terdapat 250 peserta dan ada 71 karakter yang diketik pada satu line. Setelah teman-teman mengetik semua jawaban peserta tes, kita simpan file ini di format Quest. Misalkan di sini
Saya menyimpannya adalah tesfisika.txt. Nah, setelah kita menyimpan filenya dalam bentuk txt, kemudian kita memasukkan sintak program atau file perintah yang persis seperti ini. Di mana ada bagian title, data file, kemudian codes, format ID, key, set with, estimate, show items, show cache, internal, dan quit. Nah, di sini title itu adalah judul dari file yang akan dianalisis. Misal UTS, ujian, tes, UAS, atau yang lainnya. Dalam hal ini, saya menuliskan tes fisika pemahaman konsep 50 pilihan ganda atau 50 PK. Kemudian data file itu merupakan nama file yang akan dianalisis. Formatnya txt, misalnya adalah uts.txt, ujian.txt, dan dalam hal ini saya membuatnya tes fisika txt. Nah, dalam hal ini juga boleh diberi nama dengan ekstensi yang berakhiran DAT atau DAT apabila komputer tidak berisi program Adobe Flash atau Macromedia. Berikutnya adalah codes. Codes di sini merupakan kode jawaban peserta tes. Misalnya pilihan jawabannya ABCD, ABCDE, dan sebagainya. Kemudian format ID 1-20, items 21-70. Itu menandakan identitas peserta tes. Misal karakter atau spasi dari 1-20, sedangkan items untuk karakter jawaban peserta tes. Misalnya karakter atau spasi dari 21-70. Dalam hal ini hanya menggunakan nomor. Kemudian ada key. Nah, key ini merupakan kunci jawaban butir soal yang sesuai dengan bentuk soal. Sehingga teman-teman bisa mengetik semua opsi jawaban yang benar di kolom atau di baris key ini. Kemudian ada set width. Itu merupakan untuk lebar halaman kertas. Di sini misalkan saya ambil 107 tanda seru page. Itu merupakan program defaultnya. Kemudian ada estimate. Estimate merupakan perintah untuk menganalisis secara otomatis menurut program Quest. Berikutnya, perintah yang pertama adalah show tesfisika sh.out. Nah, itu merupakan untuk menunjukkan hasil analisis secara simultan atau ringkasan hasil analisis model Rush. Kemudian ada show items tesfisika it.out. Itu merupakan untuk menunjukkan hasil analisis yang menyajikan informasi tentang item secara singkat. Isinya berupa estimasi tingkat kesukaran, nilai infit MNSQ, nilai infit T, dan sebagainya. Kemudian ada showcases tesfisika.ca.out. Itu merupakan menunjukkan hasil analisis yang menyajikan informasi peserta tes atau testi. Berisikan skor mentah, estimasi skor kalibrasi, nilai infit MNSQ, dan nilai infit T. Output yang terakhir adalah internal, yaitu tesfisika.tn.out. Itu untuk menunjukkan hasil analisis yang menyajikan informasi tentang item secara lengkap, baik hasil analisis menurut Classical Test Theory atau CTT, dan Item Response Theory atau IRT. Kemudian yang terakhir adalah quit, merupakan kode perintah diakhiri. Nah, setelah rekan-rekan memasukkan perintah atau sintaks program ini, kemudian kita akan membuka program Quest. Dan perlu diperhatikan bahwa file sintaks serta file jawaban peserta didik itu harus berada di folder yang sama atau di satu folder yang sama dengan aplikasi Quest yang dimiliki. Kemudian kita membuka aplikasi Quest. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Setelah muncul kotak dialog seperti ini, rekan-rekan bisa mengetik submit, kemudian spasi, dan masukkan nama file yang sudah disimpan sebelumnya, yang berformat CTL. Dalam hal ini, kenapa CTL bukan TXT? Karena dalam CTL tadi sudah ada TXT, sehingga kita ketikkan yang CTL-nya. Sehingga nanti di sini tes_fisika.ctl. Kemudian kita klik enter. Nah, programnya running. Nah, di folder yang sama, teman-teman bisa melihat di sini ada 4 output.
Nah, hasil analisis ini dapat diinterpretasikan secara berbeda tergantung jenis data outputnya. Sehingga kita akan membahas satu persatu apa yang menjadi interpretasi setiap data. Untuk output yang pertama, kita akan buka file yang tes fisika sh.out. Nah, tampak di sini, tes fisika sh.out ini menampilkan hasil analisis yang merupakan rangkuman atau garis besar hasil analisis quest. Di sini kita bisa lihat, ada N sama dengan 250, L sama dengan 50, dan probability level 0,50. Itu menandakan bahwa terdapat banyak peserta yaitu 250 orang dengan jumlah item 50 tes, 50 butir. Nah, jika jumlah peserta tes nanti terlalu banyak, maka akan muncul tanda bintang 3. Kemudian, data file itu merupakan nama file yang dianalisis. Dalam hal ini, tesfisika.txt. Kemudian ada data format, yaitu ID 1-20, items 21-70. Itu menunjukkan bahwa data yang dianalisis karakter atau spasi 1-20 menunjukkan identitas peserta tes. Sedangkan karakter atau spasi 21-70 menunjukkan jawaban peserta tes. Tadi ada probability level, itu merupakan bahwa peluang benar atau salah sebesar 0,5. Nilai tersebut didasarkan pada metode kemungkinan maksimum atau likelihood maximum. Kemudian di sini ada no case deletes or anchors. Artinya tidak ada case atau peserta tes maupun butir atau anchor tes yang dihapus atau tidak disertakan dalam analisis. Sehingga semua case dan items dianalisis oleh program quest. Selanjutnya pada skor 1, dan ini adalah kuncinya, merupakan peserta tes yang menjawab sesuai dengan kunci akan mendapat skor 1. Artinya ini merupakan opsi jawaban yang benar. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini terdapat bahwa ada reliability of estimate 0,97. Itu menunjukkan bahwa reliabilitas tes atau butir soal bernilai 0,97. Nilai reliabilitas berdasarkan estimasi item disebut juga reliabilitas sampel. Semakin tinggi nilainya, semakin banyak item yang fit atau cocok dengan model yang diujikan. Sebaliknya, semakin rendah nilainya, maka semakin banyak item yang tidak fit atau tidak cocok dengan model yang diujikan. Sehingga tidak memberi informasi yang diharapkan. Berikutnya, kita akan melihat infit mean square, outfit mean square, infit T, dan outfit T. Penetapan fit tiap item dengan model dalam program quest didasarkan pada besarnya nilai infit MNSQ atau infit mean square. Atau juga nilai infit T-nya yang sesuai dengan data perolehan. Ketentuan infit MNSQ untuk rush model dan outfit T, di mana untuk nilai infit mean square atau infit MNSQ dikatakan cocok dengan model rush apabila nilai dari min-nya berada pada rentang 0,77 sampai 1,3. Sehingga dari data ini kita memperoleh bahwa nilai min-nya adalah 1,00 dengan standar deviasi 0,05. Dengan kata lain, infit mean square-nya berada pada rentang 0,95 sampai 1,05. Dan ini tentunya sesuai ataupun cocok dengan model rush. Kemudian outfit T-nya, di mana kategori cocok apabila outfit T kurang dari sama dengan 2,0. Sehingga terlihat dari sini, min-nya 0,07 dengan standar deviasinya 0,79, maka tentu cocok dengan model rush. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa instrumen ini sesuai ataupun keseluruhan item ini sesuai dengan model rush. Berikutnya, kita analisis yaitu case estimates. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa reliability of estimate itu 0,62. Menunjukkan bahwa reliabilitas tes untuk tes buatan guru bernilai 0,62.
Nilai tersebut termasuk sedang. Artinya, jika dilakukan pengulangan tes akan menghasilkan hasil yang cenderung stabil. Semakin tinggi nilainya, maka semakin meyakinkan bahwa pengukuran memberikan hasil yang konsisten. Berikutnya, sama seperti yang tadi ada infit mean square, outfit mean square, infit T, dan outfit T. Dalam hal ini, kita lihat bahwa nilai mean pada infit MNSQ adalah 1,00, sedangkan standar deviasinya 0,13. Sehingga tentu di sini masih berada pada rentang 0,77 sampai 1,3. Sehingga dikatakan bahwa instrumen ini keseluruhan peserta yang mengikuti tes sesuai dengan Rush model. Kemudian, analisis yang berikutnya adalah item estimate thresholds. Nah, di sini tersaji peta distribusi tingkat kesulitan butir dan kemampuan responden atau peserta tes yang dilihat pada file map item estimate threshold ini. Nah, file ini menyajikan persebaran responden menurut tingkat kesukarannya dalam skala Logit -4 sampai +4. Dari peta ini dapat dilihat tingkat kesukaran butir jika dibandingkan dengan kemampuan responden atau peserta tesnya. Nah, tampak bahwa tingkat kesukaran butir atau threshold menunjukkan bahwa butir soal nomor 38 adalah yang paling sukar karena membutuhkan kemampuan lebih dari 2,0, sedangkan soal yang paling mudah adalah nomor 50 karena kemampuannya mendekati -2,0. Sedangkan 48 nomor yang lain memiliki tingkat kesukaran dari -2 hingga 2 dan tersebar seperti ini. Idealnya ini membentuk kurva distribusi normal. Oke, kemudian output yang terakhir untuk sh.out ini adalah sebaran fit atau tidaknya setiap butir soal. Dari gambar ini tampak bahwa butir soal yang fit dengan model Rush berada pada rentang 0,77 sampai 1,3. Sehingga terlihat dari yang disimbolkan bintang-bintang ini, dari 50 butir soal, terlihat bahwa seluruh butir berada di dalam garis. Artinya masih dalam rentang seperti ini. Nah, sehingga dikatakan seluruh butir soal, 50 butir soal, fit dengan model Rush atau cocok dengan model Rush. Berikutnya kita menganalisis file output yaitu tes fisika it.out. Nah, tes fisika it.out ini merupakan hasil keluaran dari perintah show items yang menyajikan informasi tentang item secara singkat. Nah, di sini tampak bahwa ada item name yaitu butir soal 1 sampai 50. Kemudian pada kolom berikutnya terdapat skor mark score yang berisikan jumlah peserta yang menjawab benar dan jumlah peserta tesnya. Misal pada item 1 tampak terlihat 59249. Nah, ini menunjukkan bahwa ada 59 peserta tes yang menjawab benar dari 249 peserta tes yang menjawab. Nah, artinya ada satu orang yang tidak mengisi jawaban pada item nomor 1. Berikutnya, THRSH itu adalah threshold yang menunjukkan indeks kesukaran butir soal dalam skala Logit beserta standar deviasinya. Misal pada item 1 atau butir 1 terlihat 0,55 dan 0,15. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai threshold 0,55 dengan simpangan deviasinya 0,15 itu berada dalam kategori yang sedang. Adapun ketentuannya bahwa apabila nilai threshold lebih dari 2, maka kategorinya adalah sangat sukar, 1 sampai 2 sukar, min 1 sampai 1 sedang, min 1 sampai min 2 adalah mudah, dan kurang dari min 2 adalah sangat mudah. Nah, sehingga nanti di sini setiap butir dapat dilihat tingkat kesukarannya. Lalu, ada infit MNSQ, outfit MNSQ, infit T, outfit T.
Nah, sama halnya seperti sebelumnya, bahwa ini menunjukkan penetapan fit item setiap butir atau item dengan model. Kategori yang sesuai adalah infit MNSKey akan cocok dengan model rush jika berada pada rentang 0,77 sampai 1,3. Sehingga tampak misal pada item 1 nilainya adalah 0,99, maka untuk butir 1 cocok dengan model rush. Kemudian didukung oleh outfit T, di mana outfit T-nya kurang dari sama dengan 2, yaitu minus 0,2, artinya cocok dengan model rush. Kemudian, file output berikutnya, kita buka yang tes fisika ca.out. Tes fisika ca.out ini merupakan hasil keluaran dari perintah show cases yang menyajikan informasi tentang peserta tes atau case secara singkat. Adapun isinya adalah name, ini merupakan peserta tes yang mengisi ataupun menjawab dari 0 sampai, dari peserta pertama sampai 250 peserta. Kemudian kolom kedua ada skor dan max score. Nah, skor dan max score ini menunjukkan skor yang diperoleh oleh setiap peserta dari skor maksimalnya. Misal, peserta pertama menunjukkan 1850. Ini menandakan bahwa peserta tes tersebut mendapatkan skor 18 dari 50. Atau dengan kata lain, dari 50 butir soal, peserta tersebut mampu menjawab benar 18 butir soal. Kemudian, kolom berikutnya estimate error. Nah, ini menunjukkan kemampuan rata-rata peserta tes, di mana estimasi kemampuan peserta tes ini terlihat pada kolom ketiga ini. Nah, misal pada peserta tes yang pertama, estimate-nya minus 0,65 dan errornya atau SD-nya 0,31. Nah, peserta tes ini dikategorikan termasuk dalam kemampuan yang sedang, di mana rentang nilai estimate itu lebih dari 1 kemampuan tinggi, min 1 hingga 1 kemampuan sedang, dan kurang dari min 1 kemampuan rendah. Sehingga setiap peserta tes dapat dilihat tingkat kemampuan berdasarkan estimate-nya. Nanti rekan-rekan bisa mengecek sampai 250 peserta yang ada di bawah ini. Nah, kemudian untuk file output terakhir yaitu tes fisika tn.out. Nah, tes fisika tn.out ini merupakan hasil analisis dari perintah internal yang menunjukkan hasil analisis yang menyajikan informasi tentang item secara lengkap berdasarkan analisis CTT atau Classical Test Theory dan IRT atau Item Response Theory. Adapun di sini yang bisa dilihat adalah analisis tiap butir dari item 1 hingga item 50. Nah, misalkan saya ambil contohnya item 1 atau butir 1. Adapun count itu merupakan jumlah peserta tes yang memilih jawaban. Terlihat di sini dari 250 peserta, 82 orang memilih A, 67 memilih B, 59 memilih C, 41 memilih D, dan 1 yang tidak menjawab. Dan C bintang itu artinya jawabannya terletak pada opsi C. Nah, jika dibuat dalam persen, persen itu menunjukkan indeks kesukaran butir ya pada rentang 0 sampai 1, di mana kurang dari 0,3 artinya sukar, 0,3 sampai 0,7 sedang, dan lebih dari 0,7 sukar. Mohon maaf, mudah. Nah, lebih dari 0,7 adalah mudah. Terlihat di sini bahwa opsi C yang menjadi jawabannya adalah 23,7% atau 0,237. Nah, ini menandakan bahwa kurang dari 0,3, sehingga item 1 itu tergolong soal yang sukar. Kemudian ada PT biserial, ini artinya poin biserial, yang menunjukkan indeks daya beda butir soal. Yang kategorinya lebih dari 0,4 merupakan butir yang sangat baik, 0,3 sampai 0,39 sedikit atau tanpa memerlukan revisi, 0,2 sampai 0,29 perlu diperbaiki,
dan kurang dari 0,19, butir harus dieliminasi atau dihapuskan. Sehingga tampak dari sini opsi C-nya adalah 0,24. 0,24 berarti butir soal ini perlu diperbaiki atau direvisi. Nah, analisis yang sama akan dipakai untuk ke semua butir yang ada pada instrumen tes. Sehingga nanti kita bisa melihat berapa persen soal yang harus dieliminasi ataupun yang tidak perlu diperbaiki. Kemudian pada halaman terakhir di sini terdapat internal konsistensi. Nah, internal konsistensi ini merupakan hasil reliabilitas tes menurut tes klasik ya, yang dihitung menurut indeks reliabilitas Kuder-Richardson 20 atau KR20. Nah, tampak bahwa nilainya 0,63 yang jika dikategorikan sesuai dengan persyaratan, maka reliabilitas tes ini tergolong dalam kategori yang tinggi, yaitu terletak dari 0,6 hingga 0,8. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa menganalisis per butir dan per peserta tes secara klasik maupun modern melalui output yang berekstensi tn.out. Satu lagi untuk mean ability. Nah, mean ability ini menunjukkan estimasi kemampuan responden atau peserta tes dalam menjawab butir soal. Kemampuan responden dilihat dari banyaknya butir yang dapat dijawab dengan benar. Semakin banyak butir yang dijawab dengan benar, maka kemampuan responden semakin tinggi. Estimasi kemampuan peserta tes dikelompokkan jika nilai estimasinya lebih dari 1, artinya kemampuan tinggi, antara min 1 sampai 1 kemampuan sedang, kurang dari 1 kemampuan rendah. Misal pada soal nomor 50 ini, yang memilih D sebagai pilihan benar 193 orang. Dan mean ability-nya min 0,6. Maka tergolong sesuai dengan nilai estimasi tadi adalah kemampuan sedang. Kemudian untuk kesukaran butir soalnya kita lihat dari persen 79,1% atau 0,79 yang tergolong kategori soal mudah. Sehingga soal nomor 50 ini soal yang mudah dan siswa rata-rata kemampuan sedang untuk menjawabnya. Dan daya bedanya 0,23, artinya perlu sedikit revisi terkait soalnya. Nah, begitu kira-kira pembahasan analisis data dikotomus menggunakan PL1 Rush, model 1 PL atau model Rush, menggunakan aplikasi Quest. Semoga kegiatan video ini ataupun pembelajaran melalui video ini dapat berguna untuk rekan-rekan serta memberikan pengetahuan baru terkait item respon teori ataupun teori respon butir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu di video lainnya, di kesempatan yang lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Selamat sore.